bisa on cam, boleh on cam ya. Oke, aku izin share screen ya. Oke, sebelum mulai kelas hari ini, aku mau perkenalkan diri dulu. Nama aku Malika Tiara Zahra, bisa dipanggil Malika. Sekarang aku kelas 11 di SMA Negeri Bulan Muhammad Si Tamrin. Hari ini aku ngajarnya nggak sendiri, tapi ditemenin sama Kak Syawa nih, Kak. Kenalin dulu dong, kenalin diri. Oke, nama aku Harus Semawan. Aku panggil Eca. Aku sama kelas 11. Buat belajar mate. Oke. Kali ini kita mau belajar tentang materi bersama garis lurus. Atau bisa dibilang ini nge-review materi kemarin, yang kemarin ikut Sinar Ilmu. Jadi, kita nge-review lagi buat materi sebelumnya, tapi beda soal gitu latihan soalnya. Oke, jadi silakan dimulai. Siapa yang mau mulai? Aku, Pak Malika. Malika, dipersilakan. Aku mulai ya. Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, jadi persamaan garis lurus tuh ada beberapa bentuk-bentuknya. Jadi ada beberapa persamaan gitu, bisa dibilang. Yang pertama itu ada AX plus BY plus C. Nah, A di sini tuh, A di sini, A sama B di sini itu tuh sebagai koefisien. Sementara X sama Y di sini tuh sebagai variabel. Nah, terus C-nya itu tuh konstanta. Contohnya tuh gimana sih? Maksudnya AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini contoh aja, misalkan 2X plus 4Y plus 6 sama dengan 0. Misalkan. Nah, ini tuh duanya tuh A, 4-nya ini tuh B, 6-nya ini tuh C, gitu. Nah, terus sama juga di bentuk setelahnya, yang bawahnya ini, AX plus BY sama dengan C itu juga sama. A sama B-nya itu koefisien, X sama Y-nya itu tuh variabel, C-nya itu tuh konstanta. Nah, sebelum aku lanjut nih, aku pengen nanya dulu dong, ada yang tahu nggak sih perbedaan variabel sama konstanta itu apa sih? Kalau ada yang tahu, boleh langsung on mic aja atau jawab gitu. Ada yang tahu nggak nih? Oke, kalau nggak ada yang tahu, jadi variabel itu tuh nilainya tuh bisa berubah-ubah, karena kan variabel itu kan dia punya koefisien ya. Dan jadi tuh sewaktu-waktu tuh variabel bisa berubah-berubah gitu. Nah, sementara kalau konstanta itu tuh nilainya tetap gitu. Nah, terus M itu tuh gradien ya, gradien. Nah, sekarang kita masuk ke gradien persamaan garis lurus. Nah, jadi gradien itu kan nilai kemiringan suatu garis. Nah, gradien itu dapat diartikan sebagai perbandingan perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Nah, terus cara nentuin gradien itu ada banyak, tergantung dari persamaan sama bentuknya. Nah, aku jelasin dulu yang pertama ya. Yang pertama ini ada garis yang melalui titik 0,0 sama X, Y. Jadi bisa dibilang dia tuh ngelewatin titik tengah ya, karena 0,0 itu kan titik tengah.
Terus kalau X komanya itu bisa berupa apa aja gitu bentuknya. Misalkan kalau di sini contohnya 3,7. Nah, 3 itu tuh X, 7 itu Y. Nah, kalau misalkan garisnya itu tuh melalui titik tengah 0,0 sama titik X, Y, dia tuh punya gradien M sama dengan Y per X. Jadi kalau misalkan di sini ya, contohnya kan aku punya garis yang melalui titik 0,0 sama 3,7. Nah, berarti gradiennya itu tuh M sama dengan, nah berarti gradiennya itu tuh M sama dengan Y per X. Nah, di sini kan Y-nya itu 7. 7, X itu 3, berarti 7 per 3, gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau masih gampang kan? Udah paham semua gitu? Paham, Aku lanjut aja ya. Oke. Nah, sekarang ke bentuk yang nomor 2. Garis yang melalui 2 titik nih. Jadi dia ada 2 titik. X1, Y1 sama X2, Y2. Ini melalui 2 titik ya. Melalui 2 titik. Nah, kalau melalui 2 titik tuh gradiennya gimana sih? Kalau melalui 2 titik tuh dia punya gradien M sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 kurang X1. Nah, contohnya di sini aku ada titik 1,2 sama 5,8. Nah, ini nah, 1 ini sebagai X1, 2 ini sebagai Y1, habis itu 5 ini sebagai X2, terus 8 ini sebagai Y2. Nah, nanti tinggal dimasukin aja ke rumus yang tadi. M sama dengan Y2 minus 1 per X2 min X1. Nah, Y2-nya kan tadi 8. 8. Terus Y1-nya itu kan 2. Dikurang 2 per X2-nya itu kan 5. Habis itu X1-nya itu 1. Berarti kan 8 kurang 2, 6. 5 kurang 1, 4. Jadinya 3 per 2. Disederhanain. Udah, gitu aja. Nah, sampai poin nomor 2 ini ada yang mau ditanyain nggak nih? Nggak ada, Kak. Enggak. Aku lanjut aja berarti ya. Ini kalau misalkan kalian masih ada yang belum ngerti atau pengen tanya, langsung on mic aja nggak apa-apa ya. Oke, sekarang aku lanjut ke bentuk yang ketiga. Kalau misalkan satu garis itu punya persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, dia punya gradien M. Jadi kalau misalkan kalian ngeliat nih, kayak gini contohnya, Y sama dengan 3X plus 5. Itu kalian bisa langsung nembak aja M-nya itu tuh, M atau gradien itu tuh apa yang jadi koefisien dari X gitu. Kayak, ini kan kalian bisa langsung lihat ya. Ini ada persamaan Y sama dengan 3X plus 5. Ya, koefisien X itu kan 3. Gradiennya itu 3 gitu. Kalau yang bawahnya contohnya kan gradien garis Y. Ini ada persamaan Y sama dengan min 4X plus 9. Nah, berarti koefisien dari X-nya itu kan min 4. Berarti M-nya sama dengan min 4. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Nah, kalau misalkan ada yang mau tanyain atau masih kurang ngerti, itu langsung open mic aja nggak apa-apa kok. Atau udah ngerti semua, Hidup bisa lanjut. Ngerti. Aku lanjut ke poin 4 ya. Nah, bentuk yang keempat itu kalau misalkan garis punya persamaan X plus B, Y sama dengan C. Nah, dia tuh punya gradien min A per B. Nah, ini aku ada contoh gradien garis. Ada persamaan 5X plus 2Y sama dengan 12. Nah, di sini 5 itu tuh nilainya sebagai A, terus 2 itu dia sebagai B, dan 12 itu sebagai C. Jadi kan rumusnya itu tuh ini kan, M sama dengan min A per B. Jadi udah tinggal masukin aja. Jadi kan aku udah bilang A-nya itu 5,
A-nya itu 5, B-nya itu 2 kan. Jadi tinggal 5/2. Udah, gitu doang. Nah, aku lanjut ke poin kelima, garis yang sejajar sama sumbu X perjadian M. Misalkan aku punya, ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan aku punya garis yang sejajar sama sumbu X nih, misalkan gini. Nah, berarti garis ini tuh punya M sama dengan 0. Karena kan dia sejajar kan, ini kan sumbu X ini garisnya gitu. Berarti dia punya gradian M sama dengan 0. Itu udah pasti kalau misalkan garisnya itu tuh sejajar sama sumbu X, gradiennya udah pasti 0 gitu. Tapi kalau misalkan dia sejajar sama sumbu Y itu gimana, Kak? Nah, kalau dia sejajar sama sumbu Y, misalkan di sini misalkan gitu. Ini kan sumbu Y ya. Nah, kalau misalkan dia garisnya sejajar sama sumbu Y, berarti nilainya itu tak hingga atau tidak memiliki gradien, atau bisa dibilang tidak terdefinisi. Terdefinisi. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak dari ke-6 bentuk ini? Cara nentuin gradien dari suatu garis lurus. Ada yang mau tanyain? Atau udah cukup jelas? Jelas kok, Kak. Jelas, Kak. Jelas. Oke. Nah, bakal dilanjutin sama Kak Eka ya. Oke, jadi lanjutin Kak Eka. Ini ada kedudukan antar garis. Nah, kedudukan antar garis. Kalau misal ada soal, biasanya berupa soal ya, jarang banget soal kayak gini berupa gambar tuh jarang. Nah, jadi kayak misalnya ada soal garis sejajar, persamaan garis ini sejajar. Jadi kalau misalnya nentuin gradien yang persamaan garis sejajar itu, jadi M1-nya sama dengan M2. Gitu, annotate dulu. Jadi di sini tuh kalau misalnya kedudukan antar garisnya sejajar, kayak A sama B ini sejajar kan, itu jadi M1 sama dengan M2. Jadi kalau misalnya M1-nya 1, jadi 1 juga. Pokoknya sama dengan M2. Lanjut. Bawah dong. Oke. Terus garis A tegak lurus dengan garis B, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, misal kita dikasih tahu M1-nya tuh sama dengan misal min setengah, ya kan? Terus M2 belum kasih tahu nih. Nah, buat dapetin M2-nya gimana tuh? Jadi kayak gini. Jadi M2 sama dengan berapa tuh? Min 1 dibagi min setengah kan. Berarti kalau dibalik jadi min 1 dikali 2. Jadi di sini, min 1 kali 2 ya. Min 1 kali min 2. Jadi 2. Jadi M2-nya sama dengan 2. Sampai sini paham belum? Udah paham kan ya? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Sip. Lanjut. Ini bisa kontrol remote nggak? Request sama kontrol. Maksud deh. Oke. Cara menentukan persamaan garis yang diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut. Nah, ini untuk persamaan garis lurus. Jadi untuk mencari persamaan garis lurus ada ketentuan-ketentuan tersendiri tergantung soalnya. Nih, misal, jika persamaan garis dengan gradien M melalui titik 0 sama 0 adalah Y sama dengan MX. Nah, ini kan kalian tadi tahu kan kalau misalnya jika Y sama dengan MX berarti yang MX plus C tadi kan misalnya. Nah, itu kan gradiennya ini kan. Ini kan gradiennya M-nya ini kan ambilnya. Nah, sama aja. Kalau misalnya diketahui persamaan garis dan gradien M melalui 0 adalah Y sama dengan MX. Jadi gini. Contoh ada soal. Persamaan garis melalui titik 0 dan bergradien 6 adalah berapa tuh? Jadi tinggal masukin rumus ini. Y sama dengan MX. M-nya 6. Jadi masukin. Y sama dengan 6X. Gitu. Nah, lanjut. Bawa dikit. Bawaan. Mau bawaan lagi.
Nah, ada. Nah, persamaan garis yang melalui titik X dan titik Y dan berjadian M. Nah, kalau misal diketahui titik X sama Y dan ada dan ada gradiennya, diketahuinya dua itu. Jadi gini rumusnya. Persamaan, misal contoh soal nih, persamaan garis yang melalui 2, 3. Terus dan bergradien 4. Nah, jadi kita masukin nih. Di sini berarti ada rumusnya nih. Y min Y1 M X min X1. Kita masukin berarti Y min Y1 M X min X1. Nah, terus masukin tuh. Y1-nya berapa Y1-nya? Ini. Y1 kan 3 kan ya? Ya satunya 3. Oke. Terus M-nya 4. X-nya tetap X, min-nya min 2. Ya kan? Jadi hitung kali silang gini. Jadi Y min 3 sama dengan 4X min 8. Y sama dengan 4X min 5. Oke. Terus setelah itu yang persamaan garis melalui X1, Y1, dan X2, Y2. Nah, ini jika ada dua titik, diketahui persamaan garis ada dua titik, jadi ngitungnya itu pakai rumus ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Persamaan contoh soal nih, ada persamaan garis yang melalui titik A misalnya 10 dan titik B 4,9. Nah, ini melalui persamaan garis yang melalui titik 10 dan 49. Nah, di sini kita tulis saja Y min Y1, nah berarti Y min Y1 kan ini Y min Y1, Y2 min Y1, X min X1, X2 min X1. Nah, jadi kita tulis saja misal titik X1 Y1-nya kan berarti dari sini kan. Y1-nya ini, Y2-nya ini. X1-nya ini, X2-nya ini. Jadi gini, Y min 0 per berarti titik keduanya 9 dikurang 0 sama dengan X tetap X min 1 terus sama 4 min 1. Dah, itu dihitung loh. Nah, jadi Y per 9 X min 1 per 3. Nah, ini kali silang. Ini kali ini kali ini. Jadi sama dengan 3Y terus 9 X min 1. Nah, dah. Jadi Y sama dengan 3X min 1. Y sama dengan 3X min 3. Oke. Sampai sini udah pada paham kan ya kalau hitung-hitungan kayak gini ya? Hitungnya udah Paham, kamu, Kak. rumusnya masih harus dihafalin. Iya, rumusnya. Nah, itu kuncinya ngerjain soal persamaan garis lurus tuh emang harus cermatin kata-katanya sih. Soalnya syaratnya banyak. Oke. Coba kita keempat. Opsi 4. Nah, ini persamaan garis yang melalui A0 dan 0B adalah BX plus AY sama dengan AB. Nah, di sini kan kalau misalnya dari contoh soal ini kan persamaan garis yang melalui 5,0 dan 0,3 adalah 3X plus 5Y. Nah, nih, jadi kayak gini kan. Kalau 5,0 sama 0,3 berarti pakai rumus ini. BX plus AY sama dengan AB kan. Jadi masukin aja di sini. Ini sesuai nih. Ini B-nya berarti di sini 3X. Terus AY, di sini AY, A-nya jadi 5. Jadi plus 5Y. Terus A kali B, 3 kali 5. Jadi 3X plus 5Y sama dengan 15. Oke, jadi gitu. Di sini udah paham kan ya? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Lanjut. Oke, terus titik potong. Ini yang mau lanjutin siapa nih? Marika apa aku? Aku lah ya, aku yang lanjutin. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke titik potong ya. Nah, oke. Jadi di sini tuh ada dua case. Kalau misalkan kita mau nyari titik potong
pada sumbu X. Kalau mau nyari titik potong pada sumbu X itu gimana sih? Kalau kita mau nyari titik potong pada sumbu X, kita tuh harus masukin Y-nya itu tuh sama dengan 0. Nah, di sini kita langsung coba ini ada contohnya ya. Misalkan, tentukan titik potong garis 2Y plus 3X min 6 sama dengan 0 dengan sumbu X. Nah, kan tadi aku bilang kalau misalnya kita mau nyari titik potong pada sumbu X, berarti kita tuh harus masukin Y-nya sama dengan 0 ke dalam persamaan. Masukin gimana sih? Nah, ini kalian sebenarnya tinggal masukin ke persamaannya aja. Ini kan enggak. Nah, ini kan ada persamaan 2Y plus 3X min 6 sama dengan 0. Nah, masukin nih Y-nya 0 ya. Masukin Y-nya aku bagi 0 tambah 3X min 6 dengan 0. Jadi 3X min 6 sama dengan 0. 3X sama dengan 6. X sama dengan 2. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau kayak masih ngerti gitu? Kak, penjelasannya boleh diulangin nggak? Aku agak nggak paham. Oke, boleh. Aku ulangin ya. Nah, jadi sekarang tuh kan kita bahas titik potong. Nah, kalau mau nyari titik potong tuh gimana sih? Nah, jadi kalau misalkan di soal-soal tuh biasanya bakal tanyain titik potong dari sumbu X atau enggak dari sumbu Y. Kalau misalkan ditanyain titik potong dari sumbu X, ya, sumbu X, kalian harus masukin nilai Y-nya itu tuh 0. Nilai Y-nya tuh kalian masukin 0. Nah, misalkan aku punya persamaan kayak gini nih. 2Y plus 3X min 6 sama dengan 0 kan. Nah, Y di sini itu kalian ganti jadi 0. Kenapa yang diganti Y-nya? Karena di sini kita mau nyari titik potong dari sumbu X. Jadi yang diganti 0 itu Y-nya gitu. Nah, kalau udah kalian tinggal masukin aja Y-nya diganti 0 ke dalam persamaannya. Ini kan ada persamaan 2Y plus 3X min 6 sama dengan 0 kan. Nah, jadi aku bilang kan nilai Y yang ini harus diganti 0. Nah, sekarang Y-nya kita ganti jadi 0. 2 kali 0 tambah 3X min 6. 2 kali 0 kan 0. Berarti tinggal 3X min 6 sama dengan 0. 3X sama dengan 6. X sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Gitu. Nah, jadi titik potongnya nilainya itu tuh nih didapatkan X sama dengan 2 kan, maka titik potong persamaan garis lurus tersebut dengan sumbu Y adalah 2,0 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah Paham, ngerti? Kak. Makasih, Kak. Oke, berarti aku bisa lanjut ke poin setelahnya ya. Oke. Nah, kalau yang poin kedua ini sama aja, bedanya kita mau nyari titik potong di sumbu Y. Nah, kalau misalkan nyari titik potong di sumbu Y, itu kalian tinggal kebalikannya aja. Pokoknya ingat-ingat kalau misalkan titik potong di sumbu X, berarti Y-nya yang ganti 0. Tapi kalau misalkan titik potong di sumbu Y, berarti X-nya yang ganti 0. Jadi kayak tinggal kalian balik aja gitu. Nah, di sini sama persamaannya 2Y plus 3X min 6. Tentukan titik potong dari garis tersebut dengan sumbu Y. Nah, kita masukin nih. Kita masukin X-nya sama dengan 0 ke dalam persamaan tadi. Jadi kan persamaannya 2Y plus 3X min 6 sama dengan 0 kan. Nah, terus ini tinggal kita kali tambah 3. Kan tadi kita mau nyari titik potong di sumbu Y. Berarti X-nya itu kita ganti jadi 0. Ini 6 dengan 0. 2Y 3 kali 0 kan 0, min 6 sama dengan 0, 2Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 per 2, Y sama dengan 3. Gitu.
Nah, berarti kita dapat titik potong bersamaan garis lurus persamaan 2Y plus 3X min 6 sama dengan 0 dengan sumbu Y itu 0,3 gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain lagi nggak nih? Atau udah paham semua? Udah paham, Kak. Paham, Kak, Kak. aku mau nanya. Boleh? Mau nanya apa? Kalau misalnya yang kan katanya kalau ditanya titik potong di sumbu Y itu dicarinya X-nya 0. Ya, Kalau misalnya itu emang harus 0 apa angkanya bisa beda gitu? iya. Jadi kalau misalkan kalian ditanya titik potong di sumbu Y, nah kalian tuh tinggal masukin X-nya sama dengan 0. Itu pasti kayak gitu. Oh Jadi gitu. Oke, makasih. ya, oke. Jadi udah pasti kalau misalkan ditanya titik potong di sumbu X, berarti masukin Y-nya sama dengan 0. Tapi kalau misalkan ditanya titik potong di sumbu Y, berarti masukin X-nya sama dengan 0. Gitu. Itu udah pasti bakal masukin 0 kalau misalkan mau nyari titik potong. Gitu. Oke, Kak. Makasih. Sama-sama. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau misalkan masih bingung, nggak apa-apa, tanyain aja. Aku bisa bahas ulang lagi. Nggak apa-apa. Ada yang mau tanyain atau udah jelas semua nih? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke, berarti aku lanjut. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Nah, bisa dilanjut sama Kak Eca. Halo semuanya, jadi kita akan mulai latihan soal kali ya. Kan udah paham semua nih. Ada yang bisa jawab nggak? Yang ini deh. Yang ini ada yang bisa jawab nggak gradiennya berapa? Ada yang udah bisa jawab belum? Nah itu udah diterangin tuh yang di awal-awal dah. 5. Oke. Jawabnya 5. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ada jawab yang beda? Apa semua-semuanya 5? Udah ya? 5 kan ya? Apa ada yang lain? Waduh. Kayaknya udah jawabnya 5, oke. Jadi jawabannya itu 5 karena gini kan. Tadi kan udah diajarin di awal kalau Y itu kan sama dengan MX kan. Jadi kan di sini Y sama dengan 5X sehingga jadi M-nya di sini adalah 5. Oke, jadi gradiennya 5. Oke, lanjut. Kalau yang ini, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Hah? Yang tahu jawabannya bisa raise hand atau langsung open mic aja, nggak apa-apa. Ada yang tahu ya? Oke, jadi gini. Kalau misalnya kayak gini sama aja, jadi 2Y sama dengan min X, ya kan? Ya kan 2Y sama min X, terus jadi Y-nya gimana? Ini bagi 2 aja. Kan jadi, kalau misalnya dibagi 2 di kedua sisi kan jadi Y sama dengan min X per 2 kan? Nah, berarti Y sama dengan min setengah X kan? Jadi di sini berdasarkan aturan Y sama dengan MX. Jadi di sini kan jadinya yang jadi gradiennya adalah min setengah. Jadi min setengah gradiennya. Sampai sini udah paham belum? Paham, Kak. Oke, sip. Lanjut coba yang ini. Yang ini nih. Ada yang udah tahu? 3, Kak. Ketiga Oke, bukan, Kak? 3 benar. Sama aturannya jadi sebenarnya aturan Y sama dengan MX sama Y sama dengan MX plus C itu sama-sama gradiennya ini kan. Jadi kan ini kan masuknya ke bagian ini kan, yang Y sama dengan 3x-1. Jadi langsung ketemu nih, berarti gradiennya sama dengan 3. Oke, lanjut. Kalau yang ini? 1/3, Kak. 1/3. Oke, sip. Benar banget. Oke, jadi sama dengan 3, jadi karena gini nih. Jadi Y sama dengan 3x-1 kan. Ya kan. Terus kan jadi kalau misalnya dibuat itu jadi mana nih? 3 Y salah. Aduh, benar. Mana ya? Iya itu. Nah.
Nggak bisa. Nah, oke. Jadi kan 3Y sama dengan X plus 3. Jadi dia dibagi 3 semua jadi Y. Ini bagi 3 jadi sepertiga. Ini, udah ini nggak usah dihitung sih sebenarnya. Jadi nggak usah dihitung ini. Hilangin aja. Anggap nggak ada. Jadi ini Y sama dengan sepertiga. Sampai sini udah paham belum? Sepertiga itu gimana bisa jadi sepertiga, Kak? Apa? Maksudnya kan ini kan maksudku sepertiga itu kenapa bisa jadi sepertiga? Kan ini dari 3. Oh gini kan gini kan 3Y anggap aja ya ini kan karena aturan MX plus C sama MX sama aja jadi C-nya hilangin aja anggap aja nggak ada C. Oke. Jadi berarti kita masukinnya 3Y sama dengan X kan ya kan. Terus Ya, terus Kak. jadi gini kalau misalnya ini dibagi 3 yang sisi kiri berarti yang sisi kanan juga harus dibagi 3 kan ya kan. Iya. Jadi ini 3 Y bagi 3 jadi Y. Terus X bagi 3 jadi X per 3 kan. X per 3 kan berarti sama aja Y sama dengan 1/3 X, ya nggak? Kan 1/3 X kan kalau dikali sama aja dengan X per 3, ya nggak? Habis ini udah paham belum? Paham, Kak. Oke, Makasih, Kak. yoi. Oke, sekarang lanjut ya. Udah nggak ditanyakan kan? Oke, nomor 2 coba. Oke, di sini ada soal persamaan garis yang melalui titik min 2, 4, dan 6, 3. Gimana tuh kalau misalnya persamaan garis tadi tuh gimana tuh maksudnya? Ada yang masih inget apa udah lupa? Aku kasih clue deh, aku kasih clue. Nanti abis ini jawab ya. Mana gitu bisa diorganize. Oke. Jadi clue-nya kalau misalnya persamaan garis yang melalui titik min 2, 4, dan 6, 3 itu pakai rumus ini nih. Jadi kita pakai rumus mana ya? Y min Y1, ya kan? Terus Y2 min Y1 sama dengan X min X1, X2 min X1. Oke. Itu clue-nya tuh. Coba ada yang jawab dong. Aku kasih waktu deh. Berapa menit ya? 4 menit deh atau 5 menit. Ya ini aku kasih clue-nya lagi deh. Ini X1, ini X2. Ini Y1, ini Y2 kan berarti. Udah anggap aja gitu. Udah, coba dihitung dulu. Tadi ada yang raise hand. Nggak jadi. Kalau ada yang udah tahu jawabannya, boleh banget raise hand ya. Mau nanya, Kak, Iya, boleh. Kenapa? itu cara tahu min sama plusnya gimana, Kak? Untuk jawaban. Apa tahu min sama plusnya? Iya. Min plus di mananya? Ini kan ini udah ketahuan min 2. Kan 4, 6, 3. Maksudnya tahu min plusnya gimana? Nah, aku bingung. Itu kan di pilihannya itu kan ada X tambah 8Y Oh, tambah 10 sama dengan 0. hmm. Nah, habis itu ada lagi yang X kurang 8Y kurang 30 sama dengan 0. Kurang Ini, sama ini kamu hitung dulu pakai cara ini, nanti kali silang. Bisa nggak? Apa masih belum paham? Oke. Coba dulu. Aku tunggu sampai 16, 43 kali ya. 43. Atau enggak 42 aja, 42 deh. Ya nanti aku lanjutin. Biar nggak habis waktunya. Kita bahas bareng aja.
Oke, ada yang jawab tuh. Gimana yang lain? Ada yang mau jawab juga nggak? Boleh banget kalau mau jawab juga. Waduh, Alexa udah jawab nih, Alexa. Ada jawaban lain? Udah kali ya? Udah 16 lebih 42 nih. Jadi aku bahas doang aja deh. Jadi yang dijawab itu benar nggak ya? Benar nggak ya, Alexa? Benar, benar. Jawabannya Alexa itu benar, guys. Jadi kita masukin kayak gini. Y, Y, Y min 2 berarti kan. Berarti Y min berapa tuh? Berapa sini? Oh, Y min 4 di sini. Oke, salah. Y min 4. Terus Y2 minus 1 berarti sama dengan 3 min 4. Terus di sini X min X1. X1-nya berapa? Min 2. Terus plus X2 min X1. 6 min 2. Oke, jadi berapa tuh? Coba kita aduh. Kita gini deh. Ini jadi Y min 4 per min 1 berarti ya, min 1. Terus ini jadi X, karena min ketemu menjadi X plus 2. Dan juga ini jadi 8. Oke. Jadi ini dikali silang nih. Ini kali ini jadi ini. Jadi 8 dalam kurung Y min 4 sama dengan min 1 X plus 2. Ya enggak? Lalu kali silang jadi 8Y min 32 sama dengan min X min 2. Oke. Jadi coba kita pindahin ini pindahin ke sini. Jadi X plus 8Y min 32 sama dengan min 2. Ini juga pindahin lagi, berarti biar ini jadi 0 sisi kanannya. Jadi X plus 8Y min 30 sama dengan 0. Oke, jadi sampai sini udah pada paham belum? Jadi jawabannya ambil ya guys ya. Ada yang masih belum paham? Maaf Kak, bisa diulang lagi? Ulang lagi. Oke, diulang. Oke, benar. Kita order aja, bagus lagi tulisannya. Oke, jadi dalam persamaan garis matematik min 2, 4, dan 3 ini menggunakan rumus gini. Rumus saya ulangin lagi nih. Aduh, saya jelek banget deh kalau pakai notet. Y2 min Y1 sama dengan X min X1 sama dengan X2 min X1. Oke, terus jadi masukin ini min, jadi di sini aku tulisin aja deh. Aku tulisin di sini. X1 di sini min 2, X2 itu berarti 6, Y1 sama dengan 4, Y2 sama dengan 3. Nah, udah tuh. Jadi dihitung. Jadi kita masukin semua angka-angkanya. Kita mulai guys ya. Y min 4. Y gitu. Terus 3 min 4 berarti kan Y2 min 1. Terus X min X1 berarti X min X1 berapa? Min 2. Terus di sini X2 min X1 jadi 6. Ya kan X2 min X1 6 min 2. Asik. Oke. Jadi di sini Y min 4, terus 3,4 sama dengan minus 1. Terus di sini X min 2 jadi X plus 2. Di sini 6 min 2 ketemu jadi plus di 8. Nah, ini dikali silang. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Jadi 8 Y min 4 sama dengan min 1 X plus 2. Oke. Jadi ini kali ini, terus ini kali ini. Jadi 8Y min 32. Terus min 1 kali X berarti min X. Terus min 2. Nah, ini kan karena persamaan garis jadi sama dengan 0. Karena ini pilihannya sama dengan 0 sih lebih tepatnya. Dan juga persamaan garis emang sama dengan 0. Jadi gini. Ini pindahin semua. Jadi pindahin semua gini dulu. Jadi plus X. Terus ini juga plus 2 sama dengan 0. Nah, itu urutin tuh. Jadi dari X dulu ya. X-nya pindah ke depan. Jadi X plus 8Y min 32 plus 2 sama dengan 0. Sehingga X plus 8Y min 32 plus 2 jadi min 30 sama dengan 0. Oke, sampai sini udah paham belum, Devi?
Udah, Kak. Makasih. Oke, sip. Oke, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Kamalika. Kamalika, mohon waktunya. Oke, aku lanjutin ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. Tentukan nilai P jika garis X plus 2Y sama dengan 8, tegak lurus dengan garis TX plus 2P min 5Y sama dengan 12. Nah, tapi sebelum aku bahas, aku pengen kalian ngerjain dulu. Jadi aku kasih waktu tenang aja. Nah, di sini aku kasih hint dikit kali ya. Kalian ini kan ada kata-kata tegak lurus nih. Nah, berarti kalau tegak lurus itu gradiennya M1 kali M2 dengan min 1. Gitu. Gitu aja sih hintnya. Jadi aku kasih sekitar 5 menitan kali ya. Buat yang tahu jawabannya bisa raise hand atau jawab di chat juga nggak apa-apa. Jadi boleh dikerjain dulu. Aku kasih waktu sampai 16.53 ya. Nanti 16.53 aku bahas. Udah ada yang jawab nih. Siapa ini? Alexa D. Oke, gimana nih? Yang lain ada yang mau jawab juga kan nih? Ayo dong yang jawab dong. Ayo dong, ada yang jawab lagi dong. Open mic juga. Selain Alexa nih, ada Devi, ada Zastia, ada PW, ada Dijan, ada Lutfia, ada Rara, Iva, Ada yang mau jawab? Lesti, Elina, Aura, Muza, Nahila, Kila, Nurul, Syakira, Syafiq, Marshall, Virus. Wah gila, baik banget yang ceweknya guys ya. Nanti anak cewek rajin tuh nyata. Gimana nih? Ada lagi nggak yang mau jawab selain Alexa nih? Apa gimana? Ada yang mau jawab lagi gak nih? Kalau gak ada, aku bahas aja kali ya. Oke, aku kan tadi udah kasih hint nih. Tegak lurus tuh gradiennya M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, pertama kita tentuin dulu nih. Ini kan di sini ada persamaan garis ini diketahui 2Y X plus 2Y sama dengan 8. Ada yang masih ingat nggak kalau misalkan dari persamaan kayak gini nyari gradiennya tuh gimana sih? Rumusnya, ada rumusnya. Open mic boleh, open mic. Gimana tuh rumusnya? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau nggak ada yang tahu, aku pasti aja. Jadi Min A per B nggak, Kak? iya benar banget.
banget. Min A per B. Jadi, ini min A per B. A-nya itu kan 1 ya, tinggal min 1 per 2. Gitu. Benar banget tadi yang jawab min A per B. Nah, di sini kita udah tahu kan, nilai M1-nya itu tuh min 1 per 2. Nah, di sini tuh yang dilihat tuh nilai P-nya. Nah, jadi kita bisa masukin M2-nya itu, bentar. M2-nya itu berapa sih? Ada yang tahu nggak M2-nya berapa? Ada yang tahu nggak caranya gimana? Nah, jadi sebenarnya tinggal pakai rumus yang sama aja, kayak yang tadi, min A per B. Ini kan tegak lurus dengan garis PX. Di sini dikasih garis PX plus 2P min 5Y sama dengan 12. Coba dong kasih tahu aku nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, A-nya apa? P bukan, Kak? Kenapa? Kenapa? A-nya itu P, bukan ya? Iya, benar banget. Nggak tahu. Benar-benar nggak apa-apa. A-nya P. B-nya ada yang tahu nggak? B-nya berapa? 2P min 5. Iya, oke, benar banget, benar banget. Nah, ini kita masukin ke rumusnya lagi. Jadi kan katanya A-nya itu P. Nah, terus B-nya itu 2P min 5. Nah, tadi kan ada di rumus awal ini, katanya M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, ini kan kita udah dapet nih. M1-nya segini, M2-nya segini. Nah, kita tinggal masukin aja ke rumusnya tadi. M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, M1-nya itu kan min setengah kali M2-nya itu kan min P per 2P min 5 sama dengan min 1. Nah, terus, jabarin lagi deh. Bentar. Udah muat. Bentar. Nah, oke. Nol P per 4P min 10 sama dengan min 1. P sama dengan min 4P plus 10. Terus P-nya dipindahin ke depan, jadi 5P sama dengan 10. P sama dengan 2. Udah, itu doang. Nah, dari penjelasan aku, ada yang mau ditanyain gak nih? Atau ada yang masih kurang paham gitu, pengen Kak, jelasin? aku mau tanya. Ya, boleh. Yang 5P itu dari mana ya? 5P itu tuh, nih ya. 5P itu, nih yang 4P-nya ini aku pindahin ke depan. Jadi P plus 4P sama dengan 10. Jadi 5P sama dengan 10. P sama dengan 2 gitu. 5P-nya Oke, Kak, makasih. Oke, ada lagi nggak nih yang masih kurang paham atau pengen tanyain atau mungkin pengen dijelasin ulang gitu, kurang ngerti nggak apa-apa. Aku bisa jelasin. Kak, Gimana? nggak? Kenapa? Udah paham atau gimana? Bisa diulang nggak? Diulang nggak, Kak? Bisa diulang? Boleh. Aku ulang ya. Oke, aku ulang ya. Oke, sebentar, maaf. Aku hapus dulu. Nah, oke. Pertama kita cari M1-nya dulu nih. Dari persamaan, kan di sini kita ada persamaan nih, yang ini sama yang ini. Nah, kita masukin yang pertama. X plus 2Y sama dengan 8. Nah, cara cari M1-nya itu kan tadi udah dijawab tuh, katanya min A per B. Nah, berarti kita tinggal masukin. X itu kan A, Y-nya itu kan 2 kan. B-nya, maaf. B-nya.
Nah, tinggal kita masukin aja. Min 1 per 2. Jadi, kita udah tahu nih, udah dapat satu nilai M-nya. M1-nya sama dengan min 1 per 2. Nah, sekarang kita cari M2-nya. Nah, M2 tuh udah beda persamaan lagi. Persamaan yang kedua sekarang. PX plus 2P min 5 Y sama dengan 12. Nah, rumusnya juga sama, masih sama. Kita cari M2 min A per B. Nah, ini A-nya, B-nya tuh yang ini. Nah, ini B. Nggak masukin aja deh. Min P, nah, min P per 2P min 5. Nah, tadi kan di soal diketahuin kan, kalau misalkan garis X plus 2Y sama dengan 8 itu tuh tegak lurus sama garis PX plus 2P min 5Y sama dengan 12. Nah, sementara kalau tegak lurus, berarti dia tuh rumus M itu gini. M1 kali M2 dengan minus 1. Nah, kita tinggal masukin aja nih, nilai M1-nya kan tadi min 1 per 2. Terus nilai M2-nya kan tadi min P per 2P min 5. Min 5 sama dengan min 1 kan. Nah, udah. Tinggal kita masukin. Ini dikali aja yang min setengah sama min P per 2P min 5. Jadinya P per 4P min 1. Maaf kok, min 8 sih. Min 10. Nah, terus ini yang di sini di bawah kita pindahin ke samping kali min 1. Jadi min 4P plus 10. Nah, P yang di sini aku pindahin ke depan. Jadi P plus 4P jadi 5P sama dengan 10. Kita dapat P-nya 10 bagi 5 sama dengan 2. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak nih? Masih kurang paham apa gimana? Udah paham, Kak. Makasih. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Tapi sama kayak tadi, sebelum aku bahas, aku mau ngasih waktu kalian buat kerjain dulu, biar kalian bisa latihan gitu. Aku kasih sekitar sampai 17:05 kali ya. Oke, boleh dikerjain dulu.
Gimana nih, ada yang udah ketemu belum jawabannya? Kalau udah ketemu, on mic boleh, nggak apa-apa, nggak usah takut. Kalau oke, ada yang jawab B, oke. Aku langsung bahas aja kali ya. Nah, jadi di sini kan diketahuin kalau misalkan dua garis P dan Q itu saling tegak lurus, lagi tegak lurus, jadi jangan lupa. Nah, ini juga dikasih tahu kalau garis P itu tuh punya persamaan 4Y sama dengan 16 tambah 8X. 4Y. Nah, oke. 4Y sama dengan 16 tambah 8X. Nah, ini aku bagi 4 di dua ruasnya ya. Kalau misalkan mau disederhanain harus di kedua ruasnya. Ini jadi Y sama dengan 4 tambah 2X. Nah, di sini kita tahu M1-nya 2. Kenapa M1-nya bisa 2? Karena tadi kan aku udah jelasin tuh kalau misalkan gradien atau M itu nilai dari koefisien si X kan. Nah, berarti dia ini datang M-nya. Ya, nilai M itu koefisien dari X, tapi syaratnya tuh Y-nya tuh harus di ruas ini sendiri nih, harus kayak gini. Jadi nggak bisa Y-nya itu punya koefisien, dia nggak bisa, jadi benar harus sendiri, baru kita bisa nentuin M-nya. Nah, di sini kan aku udah dapat kalau M-nya itu tuh 2 kan. Nah, M1-nya itu 2. Nah, sekarang kita cari M2-nya. M2-nya berapa? Nah, tinggal kita masukin ke rumus yang tadi. M1 kali M2 sama dengan Min1. Nah, kenapa pakai rumus M1 kali M2 sama dengan Min1? Karena kan tadi aku udah bilang garis P sama Q itu tegak lurus. Nah, kalau dia tegak lurus pasti pakai rumus yang ini. Terus tadi kan yang diketahui udah ketemu juga nih nilai M1-nya itu 2. Jadi tinggal kita masukin aja. 2 kali M2 sama dengan Min1. Nah, terus 2 ini pindah ruas ke kanan, jadi M2 sama dengan Min 1/2. Nah, berarti benar jawabannya itu yang D. Itu. Nah, dari penjelasan aku ada yang mau tanyain nggak nih atau masih ada yang bingung? Suaranya nggak kedengeran. Suara aku nggak kedengeran dari tadi atau gimana? Kedengeran kok. Kedengaran kok, Kak. Kedengeran. Bentar, tadi ini. Jadi ini yang nggak kedengeran mau aku ulang atau gimana? Atau lanjut aja? Halo? Gimana nih guys? Mau dilanjutin? Di sini suaranya kecil Kak, tapi volumenya udah gede. Mungkin di device kamunya bisa lebih gedein lagi nggak? Soalnya yang lain tadi katanya kedengeran ya? Oke. Tapi nggak apa-apa. Mungkin tadi kamu nggak kedengeran, jadi aku ulangin lagi. Tapi sekarang suara aku udah kedengeran belum? Udah kok, Kak. Udah kedengeran. Oke. Aku jelasin ulang aja ya. Jelasin deh. Nah, gini. Oke, jadi dari persamaan 4Y sama dengan 16 tambah 8X. Nah, kita bisa sederhanain jadi Y sama dengan 4 plus 2X. Jadi ketemu kan, tadi M1-nya koefisien dari X berarti 2. Nah, sekarang kita cari M2-nya. M2 berapa? Tinggal kita masukin ke rumus yang tadi, untuk kali M2 sama dengan 1. Nah, kita masukin 2 kali M2 sama dengan min 1, M2 sama dengan min setengah. Gitu. Ini ada juga yang private chat ke aku, katanya caranya kalau cari M2 tinggal dibalik terus kasih minus. Ya, itu sama aja sebenarnya. Cuman ini aku jelasin pakai rumus biar kalian yang kayak misalkan bingung kok bisa kayak gitu, kenapa bisa dibalik terus dikasih minus gitu kan. Kalau caranya sama aja, yang penting hasilnya sama gitu. Cara beda-beda itu nggak apa-apa guys. Nah, habis ini ada yang mau
Mau tanya lagi nggak? Atau udah jelas? Kalau udah jelas, aku lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ya. Oke, bakal dilanjutin sama Kak Eca. Silakan. Oke guys, jadi berdasarkan waktu yang tinggal dikit lagi, mending kita bahas aja langkah baiknya guys ya. Oke, jadi udah mending ini loh. Persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis Y sama dengan 1,5 X 5 dan melalui titik P min 1, 2 adalah. Nah, jadi kan ada masih ingat? Jadi gradiennya berapa? Angkat tangan dong gradiennya. Gradiennya nih. Jadi gradiennya berapa nih kalau kayak gini? Jawab dong, ayo dong, jawab dong. 1/2. Sip, mantap. Jadi jadi gradiennya adalah 1/2 guys ya. Jadi kita catat, kita catat. Oke. S/2. Terus ingat kalau misalnya rumus diketahui adalah persamaan apa? Jadi kalau misalnya diketahui itu kan diketahui gradiennya sama titiknya itu berarti pakai rumus ini. Nih. Y min Y1 sama dengan M X min X1 kalau nggak salah. Iya, X min X1 sama. Oke, sip. Jadi pakai rumus ini guys. Oke guys. Jadi setelah itu kita hitung sekarang jadi ini Y-nya berarti Y1 ini berarti kurang 2 sama dengan M-nya setengah. Terus ini X di sini berarti X min 1 jadi plus 1 guys ya. Sehingga Y min 2 sama dengan setengah X tambah setengah ya nggak? Nggak sih? Kalau salah guys. Oke, gimana? Setengah X plus 1. Aduh. Nah. Ini kan plus 1. Terus jabarin lagi guys. Kok nggak? Oh ya, persamaan garis lurus yang sejajar. Oke, benar. Wait dong. Tolong nge-like guys. Oke. Oke, gini benar. Oke, jadi gini guys, setengah X plus 1 jadi gimana ya? Oke, jadi kan dipisah nih jadi 2 di sini kan. Terus kali Y min 2 kan. Ya enggak? Terus sama dengan berarti X plus 1 di sini dong. Kan ini pindah kan. Ini kan pindah ke sini, ya kan? Setengah X ini kan pindah ke sini. Jadi X plus jadi X plus 1 kan jatuhnya. Ya enggak? Ya enggak sih? Ini nih. Kalau kalian mau cepet-cepetnya ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini setengahnya. Oke, jadi gini ya. Aduh, pakai lupa segala lagi. Biasa guys, nge-lag guys otaknya guys. Astaga. Sorry. Oke, jadi kan ini kan Y min berapa tadi? Min 2. Setengah X plus 1 kan. Nah, ini pindahin luas. Ini pindah ke sini jadi 2 kali Y min 2 sama dengan X plus 1 kan. Ya kan? Terus jadi ya gimana tuh? Masukin ini 2Y terus 2 kali min 2 min 4 sama dengan X plus 1. Ya kayak. Terus jadinya persamaan gimana? Ini pindah jadi gini. Ini pindah ke sini. Jadi X min 2Y terus sama dengan min 4 ketemu min 1. Berapa tuh guys? Jadi enggak. Min 4 kan pindah ke sini min 4, ya kan? Min 4 pindah ke sini plus 1 kan jadi plus 5, ya kan? Ini kan jadi plus 4 nih pindah ke sini. Jadi X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Habis ini ada paham? Atau enggak paham? Kan tadi gue ngajarin yang nggak jelas. Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Paham ya? Oke. Lanjut. Kak mau tanya, Apa? Oke. itu yang 2 itu dari mana ya? Yang 2 Y min 2, yang 2 yang di depan itu loh. Oh, ini. Y2 yang di depan ini ya? Ini ya? Ya, itu. Nah, ini setengahnya pindah ke sini. Kan kalau pindah kan berarti jadi naik ke atas kan ya? Jadi kan kalau misalnya setengah pindah ke luas kiri kan jadi 2 kali Y min 2 kan berarti tutup kolong. Ini hilang, ya enggak? Kan setengah berarti kan gini kan. Kalau bagi dipindah jadi kali kan. Sama halnya ini. Kalau setengah berarti kalau dipindahin ke luas ke kiri itu berarti sama dengan kali. Paham nggak? Udah kan ya? Ya paham. Makasih, Kak. Oke, sip. Oke, lanjut.
Nah, oke. Gambar berikut yang menunjukkan garis dengan persamaan Y sama dengan 1/1 X min 2. Oke, jadi gini. Kita misal, jadi kita hitung satu kan ini kan memotong dua sumbu kan, sumbu X sama sumbu Y. Misal, sesuai peraturan jadi potong. Oke, jika garis memotong sumbu X, ya kan? Maka Y sama dengan 0. Ya enggak? Ya kan? Jadi di sini gini. Kan ini kan 1/2 itu kan berarti 1/2 X itu berarti sama aja dengan 3/2 X kan. Ya kan? Terus sehingga dia gini. Ini kayak gini jadi gini nih. Y sama dengan 3/2X min 2. Karena tadi ingat Y sama dengan 0 jadi gini. 0 3/2X min 2. Ya kan? Terus karena dia 0 kita pindahin aja nih. Ini kita pindahin yang ini, yang C ini pindah ke sini. Oke, jadi plus kan? Jadi 2 sama dengan 3/2X, ya kan? Sehingga X-nya berapa? I don't know. X-nya berapa? Berapa? 3/2X. Terus ini 2 berarti 3/2. Berapa tuh? 3/2 berarti ini itu kali berapa yang 2 berarti gini. Berarti 1/2 bukan? Ya kan? 1/3 bukan? Ya enggak? Kan 3 ya enggak? 3 kali ini 4 ya kan? 4/3. 3/2 kali 4/3. 12/6 sama dengan 2. Ya kan? Jadi hasilnya 1/3 untuk X-nya. Oke. Jadi hasil untuk X itu 1/3. Coba kalian cari di sini yang di sumbu X-nya dia 1/3. Coba yang mana? Yang titiknya nih, yang titik-titiknya. Ada yang tahu? Ini sih udah kejawab banget sih kalau dari sini nggak usah ngitung Y-nya. Ada yang tahu? Jadi titik-titiknya ini, titik yang di X-nya ini 1/3. Yang mana coba? Kira-kira. Kalau dilihat. Ada yang paham? Yang A, oke, yang A. Benar? Oke, yang A. Oke. Jadi gini, kenapa A? Karena dia X-nya 1/3, ya kan? Ya kan? Jadi berarti kan nih, coba nih kamu lihat nih. X yang ini kan min 2 nih. Pas kan ini kan? Terus yang ini juga ini pas nih. Ini juga di 3 pas nih. Ya kan? Terus ini coba lihat ini nih, ini min 2. Nah, ini coba. Ini kan 1, 2, 3. Nah, dia di mana nih? Dia ngadepnya di sini kan? Ya kan? Nah, di sini berarti kan nggak nyampe setengahnya kan. Berarti anggap aja ini sepertiga. Jadi jawabannya A. Habis ini ada yang belum paham? Apa sudah mengerti semua? Boleh nanya kok. Apakah sudah aku terdengar? Boleh diulangin aja nggak, Kak? Biar lebih itu matang. Oke. Boleh. Oke, kita ulang lagi guys ya. Oke. Ini deh. Jadi karena aturannya Y sama dengan 1/2X min 2, sehingga garis kan aturannya gini. Kalau garis memotong sumbu X ya kan, sumbu X, maka Y sama dengan 0, ya kan. Nah, terus jika Y sama dengan 0, berarti kita tulis aturannya bisa dong. Y, kalau misalnya Y 1/2X min 2 itu, karena Y-nya 0 jadi gini kan, 0, 1/2X min 2. 0 sama dengan ini dibuat jadi 3/2, terus min 2, ya kan. Terus ini pindah luas, 3/2X, ya kan. Nah, terus X sama dengan ini pindah luas jadi 2 dikali, berarti 2/3 dibalikan. Jadi 2 kali 2, 4, 4/3X. Ya kan? 4/3X. 4/3 sendiri itu kan sama dengan 1/3 kan? Ya kan? Nah, ini untuk X-nya nih. Nah,
Kalau misalnya kalian penasaran nih, Kak, kalau misalnya nggak ketemu, misalnya ada banyak. Nah, sekarang kita tentuin dulu deh. Garis, kalau tadi ada aturan juga, kan karena dia memotong di kedua sumbu, ya kan, sumbu X dan sumbu Y. Jadi kan kayak gini, ada juga berarti aturan kayak gini dong. Garis memotong sumbu Y, maka X sama dengan 0 kan? Ya kan? Maka X sama dengan 0. Nah, sehingga gini, Y sama dengan 1, jadi 3/2 aja, kita ubah 3/2 X min 2. Ya enggak? Nah, sehingga Y sama dengan 3/2 dikali 0 min 2. Nah, sehingga Y sama dengan min 2. Nah, kalian cari nih, yang X-nya 1/3 sama Y-nya tuh, yang di sumbu Y tuh titiknya min 2. Yang mana coba? Yang A, Kak. Nah, yang A. Yang lain paham nggak yang lain? Paham. Oke. Kalau yang paham, kalau ada yang belum paham, bilang aja ya. Oke. Lanjut ya, kalau lanjutin. Oke. Lanjut, mari Kak. Oke, aku bakal lanjutin ya. Ini bakal langsung aku bahas juga karena waktunya udah lumayan sempit. Nah, di sini kan kita dikasih tahu persamaan garis yang melalui titik 1,3 dan tegak lurus dengan garis 2Y sama dengan 5X plus 1. Nah, sekarang aku pengen cari M1-nya dulu ya. Nah, ini kan kita dikasih persamaan 2Y sama dengan 5X plus 1. Nah, ini aku pengen pindahin ke ruas kiri semua biar bisa sama dengan 0. Jadinya 5X min 2Y plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini kita langsung tahu kan nilai M1-nya berarti tinggal min A per B, berarti min 5 per min 2, jadinya 5/2. Nah, terus sekarang aku bakal lanjut nyari M2-nya, karena kan ini katanya tidak lurus kan. Nah, tadi katanya ada yang bilang tuh, kalau nyari M2 tinggal dibalik terus dikasih minus, ya itu juga benar banget, sama aja. Ini kan kita tahu nih M1-nya 5/2. Nah, berarti kalau dibalik tinggal 2/5, jangan lupa dikali min 1, dikasih minus, jadi min 2/5. Nah, ini udah ketemu ya, M1-nya 5/2, M2-nya min 2/5. Nah, di sini kan yang ditanyain itu apa? Yang ditanyain itu persamaan garis kan. Nah, berarti kita masukin ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, terus kita tinggal masukin deh. Y, benar maaf. Bentar ya. Oh, maaf guys, ini dilanjutin sama Kak Eca ya, soalnya punya aku agak ngelag. Oke, jadi tinggal masukin aja guys ya. Jadi Y min, aduh, bentar aku ngetik dulu. Oke, jadi Y min 3 sama dengan di sini M-nya udah dapet min 2/5. Di sini X min X1-nya berapa? X1-nya berapa? Itu 1. Oke, 1. Oke. Dah, tuh dia dong. Jadi berapa tuh? Jadi min 2/5 pindah ruas jadi min 5/2 ya.
min 52. Y min 3 sama dengan X min 1. Terus sama dengan min 52Y. Terus min 52Y. Terus ini jadi min ketemu min jadi plus 15/2. Terus sama dengan X min 1. Ya kan? Ya toh. Jadi berapa tuh? Jadi X plus 5/2. 5/2Y. Terus min 15/2. Terus min 1. Ya kan? Oke. Berapa tuh? Ada yang udah dapat belum? Kan 1 di sini berarti sama dengan 2/2. Jadi ini dikurang 2/2. Jadi X plus 5/2Y min 15/2 min 2/2. Oke, jadi berapa tuh? 13/2. Ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Benar. Namanya dulu. Oke, ini ntar aku bakal jelasin lagi ya. Kalau masih ada yang belum paham. Nah, ini aku lanjutin ya. Nah, ini kan Y satunya tadi 3. Nah, terus M itu kan min 2/5. Terus tinggal masukin 1 min X1. Maaf, salah. Tinggal X min 1. Nah, Maaf ya guys, terus ya, ini kakak yang ini maunya cara gampang. Nggak tahu. Oke. Nah, ini ya tinggal bedain ke depannya, guys. Jadi 5Y min 15. Ini berarti ini 5-nya aku pindahin ke kelas yang sebelah sini ya, kalau sana ada minum. Jadi min 2, ini aku kali sini, garis doang. 2X plus 2. Nah, nanti tinggal, udah deh ketemu 5Y plus 2X sama dengan 17. Udah gitu guys. Kalau yang tadi mungkin kalian agak bingung karena agak belibet di negara ya, tapi nggak apa-apa sama aja. Cuman ini aku jelasin biar kalian lebih ngerti aja, lebih gampang. Gitu. Gimana nih? Ada yang masih kurang paham nggak? Atau udah jelas semua? Gimana? Udah jelas nih? Kalau udah jelas aku lanjutin ke soal berikutnya nih. Kalau ada yang masih kurang ngerti nggak apa-apa, tanyain aja. Ntar aku jelasin. Nanti Lanjut ini ya. soal yang udah dicoret-coret dikirim ke grup kan ya, Kak? Iya, nanti aku kirim ke grup Telegram ya. Oke. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Nah, oke. Aku lanjut ke soal berikutnya ya. Garis K tegak lurus dengan garis yang melalui titik A sama dengan min 2,3 dan B 8, min 2. Nah, gradien garis K berapa? Tinggal masukin aja rumusnya. Masih ada yang ingat nggak nih? Kalau 2 titik, gimana rumusnya? Oke, kalau 2 titik rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Nah, terus tinggal masukin aja. Ini kan X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, kita masukin deh angkanya. Jadi, min 2 dikurang 3 per 8 dikurang min 2. Jadinya min 5. Nih, 8 tambah 2, 10. Jadi, min 1/2. Nah, tapi jangan lupa nih, di soal dimintanya kan gradien garis K, di mana garis K itu tuh tegak lurus sama gradien apa yang M1. Nah, jadi jangan sampai lupa, kalian masih tetap harus hitung M2-nya. Dan 1 kali M2 dengan min 1. Jadi kan ini min setengah kali M2 dengan min 1.
Jadi M2-nya ketemu sama dengan 2. Gitu. Gimana nih? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih bingung? Berarti min setengah dikali min satunya itu 2 gitu ya, Kak? Iya, atau kalau misalkan kalian tadi ada yang bilang mau pakai cara tinggal dibalik, itu juga bisa. Ini kan M1-nya kan min setengah. M1-nya kan tadi kan min setengah kan. Dari M2-nya tinggal dibalik. Dibaliknya berarti jadi 2/1, soalnya 2. Terus dikali min kali min jadi plus. Jadinya M2-nya sama dengan 2. Gitu. Gimana nih? Ada yang mau tanyain lagi atau udah jelas? Sudah lumayan jelas, Kak. Oke, kalau udah jelas, kayaknya nomor 9 bakal dibahas lagi sama Kak Eca dan bakal jadi nomor terakhir buat hari ini. Oke, mungkin 9 sama 10 kali ya. Nggak apa-apa kali ya. Soalnya 9 mungkin terlihat gampang, guys. Asik. Oke, anak dulu guys. Nah, warna apa yang bagus? Warna apa adik-adik? Oke, hijau guys. Adik-adik kita pilih warna hijau adik-adik. Jika suatu garis memiliki persamaan 4x plus y min 5, maka satu gradiennya min 4. Gradiennya min 4 bukan ya? Coba kita lihat di sini guys. Y sama dengan berapa tuh berarti? Kalau Y berarti ini pindah luas, berarti ini jadi min 4x, terus ini jadi plus 5. Oke, jadi gradiennya berapa guys? Min 4, Kak. Oke, gradiennya min 4. M sama dengan min 4. M di sini gradien guys, bukan malika guys. Oke, jadi gradiennya min 4. Oke, satu. Berarti ini jawabannya satu benar. Terus kita sekarang yang kedua. Memotong sumbu Y di titik 0,5. Asik. Oke, jadi kalau mau ingat kalau memotong jadi 0 guys ya. Jadi di sini memotong sumbu Y, jadi di sini bentar. Memotong sumbu Y di titik 0,5. Jadi di sini gini. Jadi Y di sini sama dengan karena memotong sumbu Y, jadi X-nya sama dengan 0 guys ya. min 4 kali 0 tambah 5. Berarti Y sama dengan 5. Oke, jadi di sini yang nomor 2 adalah benar guys ya. Coba sekarang yang terakhir di bagian 3. Coba kita masukin, kalau misalnya memotong sumbu X, berarti yang 0 adalah Y kan? Y-nya, iya. Jadi 0 sama dengan min 4X. Berapa tuh? Plus 5 ya. Oke, benar-benar. Berarti plus 5, oke. Naik. Jadi ini 4X, ini sama dengan 5, X sama dengan 5/4 guys. Jadi salah yang untuk bagian 3-nya. Oke. Jadi yang benar itu cuman 1 dan 2. Oke, sampai sini. Udah paham belum? Paham, Kak. Enggak. Oke, sip. Nah, ini mungkin jadi soal penutupan nomor 10. Oke. Ayo guys, nomor 10. Go. Halo? Nomor 10-nya, Kak. Oke, Kak. Makasih. Oke. Jadi di sini tuh tentukan gradien guys melalui pasangan titik berikut. Oke. Ingat lagi rumusnya. Kalau misalnya untuknya gradien itu berarti Y2 min Y1 baru X2 min X1. Sip. Nah, gitu sih. Jadi hitung aja ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini sama ini ke sini. Oke. Jadi gini. Untuk yang A, bagian A. Berarti gini. Berarti Bapak min 10 masukin aja ya. Min 10 min 2 terus 5 min 3. Jadi min 12 8. Jadi berapa tuh? Jadi min 1 1/2. Terus kalau yang B 6 min 1 terus sama min 3 5 ya. Berarti ya. Berarti berapa masukinnya tuh? Berarti masukinnya 5 min 1 terus min 3 min 6. Jadi sama dengan 6 min 3 min 6 jadi min 9. Jadi sama dengan min 2/3. Oke, jadi gitu. Dan sampai sini udah paham kan ya? Paham, Kak Faris.
Oke, sip. Udah pada paham semua ya? Jadi mungkin sampai sini doang yang aku ajarin sama Kak Malika. Kak Malika ngomong. Oke, teman-teman. Jadi buat kelas hari ini sampai segini dulu aja. Makasih banget buat semuanya yang udah mau ikut. Buat modulnya nanti aku kasih di grup Telegram, sama videonya juga bakal diupload di YouTube. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Makasih semuanya. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Bye. Makasih banyak, Kak.